adik-adik, sekarang kita mau memulai ibadah kita pada hari ini. Kita mau ingat segala kebaikan Tuhan kepada kita, bagaimana Tuhan yang mengasihi kita, dan juga bagaimana kita yang mengasihi Tuhan. Kita mau angkat satu pujian. Adakah engkau mengasihi daku? Adakah engkau mengasihi daku? Melebihi semua ini. Jawabku ya Tuhan, ku cinta Dikau. Kata Tuhan gembalakan. Sekali lagi. Adakah engkau mengasihi daku? Melebihi semua ini. Jawabku ya Tuhan, ku cinta Dikau. Kata Tuhan gembalakan dombaku. Oke. Sekarang semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinan Tuhan kepada kami. Terima kasih, kami mengucap syukur bagaimana Tuhan yang mengasihi kami. Tetapi ampuni kami jikalau kami lupa bahwa kami mempunyai Tuhan yang sangat besar, yang sungguh menyayangi kami, sehingga kami juga terkadang lalai untuk mengasihi Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, kita mau angkat satu pujian. Allahku besar, kuat, dan perkasa. Semuanya gerak. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oke. Allah kita itu Allah yang besar. Saking besarnya Tuhan kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah membiarkan kita tersesat. Kita mau angkat satu pujian, amat besar anugerahnya yang telah kualami. Amat besar anugerahnya yang telah kualami. Dulu sesat dan terhilanglah. Dulu sesat dan terhilanglah. Selamatlah ku kini, amat besar anugerahnya. Amat besar anugerahnya
kuasanya yang telah ku alami. Dulu sesat dan terhilanglah, selamatlah ku kini. Oke. Untuk pengumuman, seperti biasa hari Minggu kita ada ibadah bersama-sama jam 1 siang di gereja. Tapi buat adik-adik yang belum bisa hadir, boleh ikut ibadah lewat Zoom. Nanti linknya akan dikasih sama Cici Koko di grup Sekolah Minggu GKI Pera, oke? Oke, kita sekarang akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Kita mau angkat pujian ini sekali. Ku buka hatiku. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sekarang semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur bagaimana Tuhan yang masih memberikan kami kesehatan, kekuatan sampai hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan masih mengizinkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Pimpin kami agar kami boleh mengerti akan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Cici Koko. Pimpin kami ya Tuhan, jauhkan kami dari segala iblis yang ingin mengganggu kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semuanya, mari kita lipat tangannya dan tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk boleh bersama-sama beribadah, bersekutu, walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan pimpin kami supaya kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, hari ini Cici mau menceritakan tentang satu orang raja. Waktu itu ada satu orang raja yang memimpin bangsa Israel. Kalau kita tahunya raja yang memimpin bangsa Israel siapa ya kira-kira? Raja Daud?
Nah, ternyata hari ini Cici bukan mau cerita tentang Raja Daud, tapi Cici mau cerita tentang satu anaknya yang menjadi penggantinya Raja Daud. Coba kira-kira adik-adik ada yang tahu gak ya siapa nama raja ini? Nama raja ini adalah Raja Salomo. Siapa namanya? Betul, Raja Salomo. Nah, Raja Salomo ini adalah anak dari Raja Daud. Dia sekarang menggantikan papanya. Sekarang dia yang menjadi raja atas orang Israel. Nah, satu hari Raja Salomo ini adalah raja yang takut kepada Tuhan, raja yang beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan, raja yang mencintai Tuhan. Nah, suatu hari Raja Salomo sedang tidur. Nah, ketika dia tidur, biasa kalau kita tidur kita mimpi ya. Nah, Raja Salomo juga bermimpi. Tiba-tiba ada satu orang datang ke dia. Waduh, siapa nih kira-kira? Ternyata Tuhan berbicara kepada Raja Salomo. Nah, Tuhan tanya kepada Raja Salomo, Salomo, coba apapun yang kamu mau, apapun yang kamu minta, coba minta kepada Tuhan. Tuhan akan kasih. Nah, apapun yang Raja Salomo mau, bakal Tuhan kasih. Raja Salomo tinggal ngomong, Raja Salomo mau apa. Nah, ternyata Raja Salomo pikir-pikir, lalu Raja Salomo jawab begini, Tuhan sudah menyertai papa saya, Raja Daud, dalam memimpin bangsa Israel. Nah, Tuhan, saya ini, Raja Salomo ini masih muda, masih belum banyak pengalaman, masih bingung. Tuhan, coba tolong, Tuhan kasih saya bijaksana deh. Tuhan kasih saya bijaksana supaya saya bisa memimpin umat Tuhan, memimpin bangsa Israel dengan baik. Raja Salomo minta kepada Tuhan supaya diberikan bijaksana. Adik-adik tahu tidak bijaksana itu apa? Nah, bijaksana itu bagaimana kita memiliki pengetahuan yang benar. Dimana kita ketika kita menentukan pilihan, kita bisa pikirkan dengan baik supaya pilihan kita benar. Nah, Raja Salomo minta kepada Tuhan supaya Tuhan berikan kepada dia bijaksana, supaya di dalam bijaksana yang diberikannya kepada Raja Salomo bisa pakai untuk memimpin bangsa Israel, memimpin umat Tuhan, supaya Raja Salomo tahu mana yang baik, mana yang jahat, mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ketika Tuhan mendengar jawaban Raja Salomo, Tuhan senang dengan jawaban Raja Salomo. Lalu Tuhan jawab, aku akan memberikan kepada kamu bijaksana itu. Tuhan akan memberikan kepada Salomo bijaksana. Nah, tetapi tidak stop sampai di situ. Tuhan juga bilang kepada Raja Salomo, apa yang kamu gak minta juga akan aku berikan. Apa yang kamu gak minta ini akan aku berikan. Aku akan berikan juga kekayaan kepada kamu. Aku akan berikan juga kekuasaan, panjang umur kepada kamu. Karena kamu tadi cuma minta bijaksana doang, aku akan kasih juga yang lainnya. Karena aku kasih kekayaan untuk kamu, akan aku kasih kehormatan, panjang umur. Nah, Tuhan memberkati Raja Salomo, bukan hanya memberikan bijaksana doang, tapi juga memberikan kepadanya kekayaan, kekuasaan, panjang umur. Nah, setelah itu lalu Raja Salomo sadar, Raja Salomo bangun dari mimpinya. Nah, setelah dia bangun, dia buru-buru pergi kasih persembahan kepada Tuhan. Nah, Tuhan memberkati Raja Salomo dengan bijaksana, di mana dia adalah orang yang sangat bijaksana. Dia bisa menulis kata-kata bijaksana yang sangat banyak sekali, yang bisa kita lihat di dalam Alkitab juga ada loh, ada namanya Amsal. Dan juga dia menulis lagu-lagu puji-pujian untuk Tuhan. Nah,
Selain itu, Raja Salomo juga menjadi seseorang yang terkenal akan kekayaannya. Bukan hanya bijaksana saja, Raja Salomo juga terkenal akan kekayaannya. Nah, lalu suatu hari Raja Salomo menyuruh orang-orang untuk coba deh, gimana nih caranya aku mau bikin satu tempat untuk orang-orang boleh beribadah kepada Tuhan. Satu rumah Tuhan supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan. Raja Salomo memakai bijaksananya dalam membuat rumah Tuhan itu. Raja Salomo juga memakai kekayaannya dalam membangun rumah Tuhan itu. Raja Salomo suruh orang-orang untuk kumpulin barang-barang yang bagus, bahan-bahan untuk membangun rumah Tuhan yang bagus. Bahan-bahannya nggak boleh yang jelek. Lalu Raja Salomo kumpulin orang-orang yang pintar dalam membangun rumah Tuhan itu. Nggak boleh asal-asalan. Pokoknya semuanya harus yang bagus hingga akhirnya lalu selesai sudah rumah Tuhan itu dibangunnya. Kemudian rumah ini Tuhan berkati. Tuhan senang dengan rumah yang Raja Salomo buat. Nah, rumah ini dipakai untuk orang-orang Israel boleh datang beribadah kepada Tuhan, supaya orang-orang Israel boleh datang menyembah Tuhan. Lalu mereka semua pun memuji Tuhan. Tuhan itu sangat baik, kasih setianya untuk selama-lamanya. Nah, adik-adik, apa sih yang bisa kita pelajari dari Raja Salomo ini? Yang pertama, adik-adik harus ingat, kembali lagi ke yang awal tadi Cici bilang, Raja Salomo adalah raja yang takut kepada Tuhan, raja yang mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh, raja yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, raja yang mau beribadah datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, raja yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, kita pun mau sama-sama belajar dari kecil, dari sekarang ini sampai tua nanti, sampai kita mati nanti, kita mau selalu belajar untuk percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, percaya kepada Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh, taat kepada firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, Raja Salomo ini ketika Tuhan tawarkan apa yang Raja Salomo mau, apa yang Raja Salomo minta akan Tuhan berikan. Raja Salomo tidak meminta, Tuhan, aku mau minta kaya supaya aku banyak uang. Tidak, Raja Salomo tidak meminta kekuatan supaya dia jadi raja yang paling berkuasa di dunia. Tidak, tetapi Raja Salomo meminta bijaksana. Raja Salomo meminta bijaksana bukan supaya Raja Salomo dilihat orang pintar, bukan supaya orang-orang lihat, oh Raja Salomo pintar, bukan. Tetapi tujuannya apa tadi? Untuk bisa memimpin bangsa Israel, untuk bisa memimpin umat Tuhan dengan baik. Nah, begitu juga dengan kita. Ketika kita berdoa, ketika kita memohon sesuatu, bukannya kita tidak boleh meminta, tetapi adik-adik harus ingat, apa yang kita minta itu apakah sesuai dengan kehendak Tuhan? Apa yang kita minta itu apakah sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Apakah berguna sesuai dengan yang Tuhan mau kita kerjakan? Boleh gak sih kita minta supaya Tuhan tolong besok aku mau ujian, tolong supaya aku bisa mengisi ujian dengan baik, boleh? Tentu saja boleh. Tetapi setelah Tuhan mengabulkannya, kita tidak boleh lupa kalau itu semua dari Tuhan. Kita tidak boleh lupa kalau pemberian Tuhan harus kita pakai lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, ketika kita dapat apa yang kita minta dari Tuhan, jangan kita merasa karena kita hebat, tetapi kita kembalikan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika Raja Salomo dapat hikmat bijaksana, dia pakai untuk kemuliaan nama Tuhan lagi. Dia pakai untuk memimpin bangsa, umat-umat Tuhan. Dia pakai untuk
Tuhan lagi. Bukan untuk dirinya sendiri saja, tetapi dia kembalikan lagi untuk Tuhan. Begitu juga dengan kita. Apa yang kita punya, kita mau pakai, kita kembalikan lagi kepada Tuhan. Ketika Raja Salomo mendapat kekayaan, dia tidak menggunakan kekayaannya untuk kepuasannya sendiri, untuk happy-happynya sendiri, tetapi dia pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Orang-orang melihat, wah, Raja Salomo raja yang diberkati Tuhan. Wah, ternyata Raja Salomo percaya kepada Tuhan yang itu loh, maka dia diberkati Tuhan. Nah, Raja Salomo juga memakai kekayaannya untuk kemuliaan nama Tuhan lagi. Dia memakai kekayaannya untuk membangun bait suci, untuk membangun rumah Tuhan yang begitu indah, sampai dibilang kalau bangunan itu bangunan paling bagus waktu zaman itu, bangunan paling indah waktu zaman itu, bangunan paling megah waktu zaman itu. Tujuannya dia kembalikan lagi untuk Tuhan, supaya orang-orang bisa melihat, orang-orang bisa memuji Tuhan, supaya semuanya lagi itu dia kembalikan kepada Tuhan. Maka kita pun mau sejak sekarang ini belajar dengan sungguh-sungguh untuk percaya kepada Tuhan, belajar sungguh-sungguh untuk taat firman Tuhan, itu yang paling penting. Nah, kemudian kalau misalnya kita meminta sesuatu kepada Tuhan, kalau Tuhan memberkati kita, jangan lupa bukan karena kita yang hebat, tetapi karena Tuhan berikan, dan itu semua kita mau kembalikan lagi kepada Tuhan. Itu semua mau kita kembalikan lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, lipat tangannya dan tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Kami punya Tuhan yang hidup, yang selalu tahu, yang selalu dengar setiap kebutuhan kami. Kami punya Tuhan yang mengasihi kami, yang memberkati kami hingga saat ini. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami mau memakai setiap pemberian Tuhan, setiap berkat Tuhan, setiap talenta yang Tuhan berikan kepada kami, supaya kami boleh memakainya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Pimpin kami sejak saat ini untuk boleh selalu percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, untuk boleh selalu taat kepada firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.